Hai, selamat sore. Saya Evi Sayono. Sore hari ini saya mau bikin makeup tutorial ala-ala Evi. Makeup khusus untuk mama-mama usia 44 tahun ke atas yang mau pergi arisan. Oke, kalau ada leveling ya. Maksudnya kalau ada leveling dalam doing makeup atau berdandan, mulai dari pemula sampai tingkatan level mahir, maka level saya adanya di pra pemula karena baru belajar banget. So, go easy on me. Yuk kita mulai. Oke, sebelum saya mulai makeup, biasanya saya mempersiapkan kulit saya dulu. Jadi di sini saya memulainya dengan cuci muka dulu ya, pakai sabun muka. Setelah itu saya aplikasikan semacam toner ya. Di sini saya pakai Revitalift Hydro Essence. Ini saya aplikasikan di wajah, kemudian saya tepuk-tepuk. Saya tepuk-tepuk dari gerakannya dari bawah ke atas sampai merata di seluruh wajah. Jadi saya kipas-kipas dulu sampai agak ngeresep setengah kering. Baru saya melanjutkan langkah selanjutnya menggunakan serum. Jadi saya ambil serumnya Revitalift Hyaluronic Acid Serum 1 pump aja. Karena bentuknya cair, itu 1 pump bisa buat seluruh wajah sama leher. Jadi saya aplikasikan di wajah, kemudian saya kayak pijat gitu ya, dari gerakannya dari bawah ke atas. Karena katanya kan kalau ada gravity atau gravitasi, jadi kulit kita tuh kayak ketarik ke bawah, jadi kayak mulur. Nah, supaya untuk menghindari itu, ini kita pijat arahnya dari bawah ke atas supaya dia bisa ketarik lagi kulitnya ke atas. Cie, biar kelihatan agak muda dikit gitu deh. Oke, terus kita angin-angin, kita tunggu sampai setengah kering gitu. Baru nanti kita lakukan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan complexion. Jadi di sini saya nggak pakai foundation, saya pakai cushion aja. Cushion yang saya gunakan adalah makeover cushion. Ini demi matte, jadi kayak agak dewy-dewy gitu. Ini saya menggunakan cushion makeover. Warnanya natural beige. Ini saya buka dulu kemasannya, kemudian saya tekan sedikit di bagian cushionnya itu 1 atau 2 kali, itu udah cukup kayaknya buat satu wajah ya. Baru kita aplikasikan di pipi. Biasanya yang saya kerjakan itu di smiling line dulu, smiling line di bagian pipi ya, supaya garis senyum kalau udah 40 tahun ke atas kan garis senyumnya tuh suka ketarak banget, jadi kelihatannya pipinya kayak turun. Nah, itu kita cover dulu, kita tutup dulu dengan cushion. Kita tepuk-tepuk, gerakannya sama kalau bisa dari bawah ke atas sampai si cushionnya itu sempurna menutup keseluruhan wajah kita. Atau kalau mau leher dipakein juga boleh. Nah, selanjutnya masih melanjutkan complexion. Selanjutnya saya mau conceal atau menutup area-area yang saya mau tutup. Misalnya saya punya banyak kerutan di bagian mata ya, di ujung mata, itu nanti akan saya cover. Kemudian saya juga punya kayak, karena sering begadang jadi matanya itu agak gelap di bagian bawah mata. Lalu saya aplikasikan concealernya di bagian bawah mata. Kemudian smiling line itu juga saya mau conceal atau saya mau tutup, itu juga saya tarik dari mulai ujung cuping hidung sampai ke bawah smiling line sampai di bawahnya bibir ya, itu juga ditutup. Lalu ada kayak blemish, kayak noda-noda hitam gitu, itu juga saya tutup. Lalu di bagian area dahi juga itu banyak kerutan. Kalau kata teman saya itu ada thinking line, thinking line-nya kebanyakan mikir katanya. Jadi itu saya conceal juga pakai liquid concealer. Yang saya gunakan adalah liquid concealer dari Makeover, warnanya ivory. Ini warnanya terlalu terang sih, seharusnya saya ambil warna yang agak gelap sedikit di bawah tone saya ya. Jadi ngerjain complexion itu emang agak PR ya, agak lama, karena itu adalah ibaratnya kanvas tempat kita nanti mau ngegambar, jadi memang agak lama. Nah, setelah diaplikasikan concealernya, kemudian saya ratakan sedikit pakai tangan dulu supaya menghemat produk, biar produknya nggak terlalu banyak keserap di sponge. Biasanya area yang mata tuh yang agak sulit, jadi saya kerjain itu dulu, saya ratain dulu pakai jari, baru kemudian smiling line-nya
Saya tepuk-tepuk lembut dengan menggunakan jari ya, 1 jari aja biasanya saya. Setelah itu kemudian saya ratakan pakai sponge. Bisa juga pakai kuas sih, tapi saya lebih suka pakai sponge atau beauty blender juga bisa. Ini saya ratakan dulu si concealernya sampai rata. Langkah selanjutnya adalah contouring. Di sini saya menggunakan makeover contour set. Jadi saya mengaplikasikannya di beberapa bagian, terutama di pinggir-pinggir ya, seperti nanti jadi kayak garis wajah gitu. Ini agar wajah kita kelihatan panjang, tirus, dan kelihatan agak lebih kurus sedikit. Jadi yang pertama saya kontur adalah bagian hidung. Saya ambil kuas kecil yang biasa buat eyeshadow ya, yang pipih. Itu kemudian saya pakai untuk menggarisi hidung ya, seperti ini. Baru kemudian saya ambil kuas yang agak besar untuk menggaris atau mengkontur bagian pipi dulu. Habis pipi kemudian rahang. Setelah rahang baru saya ambil garis yang di atas di dahi. Nah kalau di dahi gunanya ini karena dahi saya agak oversize, jadi saya mau dahi saya kelihatan agak lebih kecil. Terus kemudian untuk di tulang pipi dan tulang rahang itu akan memberikan kesan bahwa wajah saya nantinya agak kelihatan panjang. Sementara kalau yang di hidung saya kasih shading gitu supaya hidung saya kelihatan ramping dan lurus dan mancung. Nah sekarang waktunya ngeblend atau mencampur ya. Jadi saya menggunakan beauty blender yang ujungnya runcing. Kemudian saya mulai ngeblend kontur yang ada di bagian hidung dulu karena itu paling sulit. Itu diratain dulu sampai garis-garisnya yang tadinya tegas itu menjadi agak sedikit pudar. Nah jadi memberikan efek hidungnya agak tirus ya. Nah cara ngeblendnya cukup ditutul-tutul, ditepuk-tepuk. Nah ini juga PR banget, mesti sabar pelan-pelan supaya warnanya tetap tidak berantakan ya. Pelan-pelan ditutul-tutul gitu sampai rata. Nah setelah kontur di hidung itu di blend rata, kemudian saya pindah ke bagian tulang pipi. Itu juga ditutul-tutul sampai pudar gitu, warnanya yang tadinya tegas jadi pudar. Jadi kayak ada efeknya, kayak muka kita tuh kayak digaris ya, dikasih garis, nanti orang ngelihatnya kayak oh pipinya tirus, padahal enggak. Baru setelah pipi saya pindah ke bagian rahang dan tulang yang di bawah bibir itu sampai rata. Ini juga saya blend yang di bagian wajah sebelah kirinya. Caranya juga sama, ditepuk-tepuk. Baru setelah pipi dan rahang selesai, biasanya saya akan kerjakan di bagian dahi. Sama juga sampai garisnya pudar, sampai nanti semuanya rata. Nah, setelah beberapa menit di blend, ini akan jadi seperti ini. Udah mulai kelihatan warnanya ya, jadi nggak pucat lagi. Nah ini saya diajarin anak saya, katanya saya disuruh pakai blush on duluan yang agak tebal, baru kemudian nanti ditutup pakai bedak. Jadi ini saya pakai blush onnya 2 kali. Ini yang blush on yang pertama, warnanya yang warm atau agak warna warm gini, coral. Di 2 pipi ini agak tebal nggak apa-apa karena nanti akan ditutup oleh bedak 2 kali abis ini. Jadi nanti kesannya tuh kayaknya pipinya merah tapi kayak bersemu-semu merah gitu, gradasi warnanya, katanya si Angel gitu. Oke, terus kita lanjut complexionnya dengan mengaplikasikan loose powder. Di sini saya menggunakan loose powder Revlon Touch and Glow. Setelah itu saya kunci dengan menggunakan setting spray. Saya semprotkan setting spraynya Pixi. Setelah itu dikipas-kipas, diangin-angin sampai agak setengah kering si setting spraynya. Nah ini langkah akhir dari complexion. Saya menggunakan compact powder Revlon Photo Ready, warnanya natural beige. Nah selesai deh complexion. Kalau complexionnya sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah wajah kita sudah siap digambar. Nah yang saya lakukan pertama kali biasanya menggambar alis. Karena bagi saya menggambar alis itu masih jadi challenge tersendiri buat saya karena sulit menurut saya. Ini saya menggunakan pensil alis Wardah yang warna hitam. Jadi pertama-tama biasanya saya menyikat dulu alis mata saya, disisir ke atas ya.
Nah, sebelum mulai alisnya, jadi saya membuat dot atau titik pertama dulu di tengah-tengah antara hidung dan alis ya, kiri kanan saya kasih tanda agar ini membantu saya membuat atau menggambar alisnya bisa lurus kiri kanan. Saya kasih titik pertama tepat di atas hidung. Lalu titik yang kedua itu adanya di bagian tengah mata, arch, supaya nanti saya tahu, oh di bagian situ saya harus gambarnya lebih naik, lebih tinggi. Baru di bagian ketiga saya bikin lagi di ujung mata. Nah itu tandanya ada titik itu, maka saya harus turun ngegambar alisnya. Nah setelah membuat dots atau titik-titik di bagian alis, maka saya akan mulai membuat bingkai. Jadi kayak di garis dan di atasnya dulu. Saya gambar yang atas dulu biasanya, baru kemudian saya gambar lagi yang di bagian bawah. Tengah-tengahnya dibiarin kosong dulu. Baru nanti kita isi di bagian tengahnya dengan gambar-gambar garis. Ketika mengisi alis dengan garis-garis itu ditekannya jangan kencang-kencang, lembut-lembut aja, biar nanti tidak terlalu tebal, halus saja. Nah setelah alisnya terisi, jangan tebal-tebal ya, halus-halus aja garisnya. Baru kita sikat, sikatnya juga lembut, biar alisnya kelihatan natural begitu. Cari deh satu alis. Saya ambil spons yang tadi buat ngeratain concealer. Saya tepuk-tepuk di bagian bawah alis biar tidak terlalu tebal. Saya agak usap-usap sedikit di bagian ujung mata yang dekat hidung ya. Itu saya usap-usap sedikit karena biasanya kan kalau alis yang natural itu bagian situ dia agak lebih tipis. Selanjutnya adalah eyeshadow. Saya pakai eyeshadow palette The Needs by Tasya Farasya. Pertama saya ambil warna peach, baru kemudian saya usapkan dengan kuas di bagian crease mata, kelopak mata. Kemudian saya usapkan juga sedikit di bawah bagian mata, bawah mata juga saya kasih sedikit. Setelah itu di bagian di atas waterline-nya mata itu saya kasih warna yang kayak glitter gitu, sedikit juga buat ngegarisin. Selanjutnya untuk membingkai mata saya menggunakan eyeliner super liner dari L'Oreal, liquid eyeliner warna hitam. Saya biasanya mulai bikin wingnya dulu yang naik ke atas biar seperti mata kucing, jadi kesana nanti matanya kayak lebar gitu. Setelah eyeliner di bagian atas mata, waterline-nya itu selesai dibuat, saya ambil eyeliner pensil Pixi warna hitam untuk membingkai bagian bawah mata, waterline-nya bawah mata. Saya akan menggaris bagian bawah mata dengan pensil eyeliner itu 3/4 bagian saja. Jadi di bagian waterline yang tengah arah hidung tuh saya sisakan sedikit. Nanti di situ saya kasih eyeshadow warna glitter. Setelah selesai dengan eyeliner, saya akan mengaplikasikan maskara. Saya menggunakan Voluminous Lash Paradise Mascara dari L'Oreal warna hitam. Saya mengaplikasikannya di bagian atas bulu mata. Tadi kan dia ada kena eyeshadow ya yang glitter-glitter, nah itu ditutup dulu. Baru kemudian ambil dari bagian bawah dengan gerakan zigzag kiri kanan di bagian bulu mata bagian atas. Ini mesti hati-hati kalau nggak bisa belepotan. Baru kemudian kita kasih juga maskaranya di bagian bawahnya bulu mata. Selanjutnya untuk menutup eyeshadow yang mungkin tadi agak jatuh-jatuh dikit, saya kasih bedak lagi dari Revlon Photo Ready. Selanjutnya saya akan memberi highlight pada bagian hidung biar hidung saya kelihatan mancung. Jadi saya ambil eyeshadow warna molar atau glitter perak ya dari paletnya The Needs by Tasya Farasya. Saya taruh jadi kayak bikin tanda seru. Garis dulu, baru pas di bagian hidung buletan itu kita bikin buletan. Setelah itu saya ambil paletnya lagi, saya ambil eyeshadow yang warna coklat muda. Saya taruh menggaris di hidung ya.
bikin kayak contouring lagi, cuman lebih tipis, halus aja, nggak usah terlalu tebal. Lalu saya akan meng-highlight bagian pipi bagian atas dengan cara mengambil sedikit shadow yang molar tadi yang warna perak. Lalu saya usapkan dengan lembut di bagian tulang pipi bagian atas, pas di bawah mata. Selanjutnya saya akan ambil blush on lagi, tapi kali ini blush on yang kedua saya menggunakan blush on yang warnanya pink muda. Ini dioleskan tipis-tipis saja, hanya untuk mempertegas si pipinya ya, dan membuat pipi kelihatan segar. Jadi kalau blush on yang pertama tadi jadinya tidak terlalu menor gitu ya, karena tadi ditutup sama bedak. Nah ini blush on kedua dikasih lagi dikit yang warna muda. Selanjutnya saya akan membingkai bibir dengan menggambarnya menggunakan pensil bibir atau lip liner. Saya menggunakan lip liner Silky Girl warna merah. Ini saya gambar bibir bagian atas dan bagian bawahnya. Setelah bibir selesai dibingkai dengan menggunakan lip liner atau pensil bibir, saya kemudian mengambil lipstick. Ini saya nyoba lipstick baru. Lipsticknya namanya, saya nggak tahu nih pronunciation-nya betul atau enggak. Lipsticknya Givenchy. Terus ini warnanya tipenya yang Rouge Deep Velvet, warnanya 036 L Interdit kalau nggak salah. Ini matte, tapi finishnya dia nggak kering ya, enak deh di bibir tuh, ringan, lembut, matte tapi dia nggak matte gitu, tapi enak deh pokoknya. Warnanya juga pigmented banget, jadi dia sekali oles itu udah merah banget sih. Tapi saya karena emang suka banget yang merah, saya beberapa kali oles, ada 3 atau 4 kali saya oles. Finishnya tuh kayak satin finish ya. Terus lembut, ringan, ya enak deh pokoknya. I like this, recommend banget deh. Alright, karena lipstick adalah hal yang selalu paling akhir saya gunakan, jadi ini adalah final looknya. Sudah selesai. Jadi ini tadi lipstick yang saya gunakan adalah lipstick Givenchy, warnanya L Interdit 036, jenis lipsticknya yang Deep Rouge Velvet kalau nggak salah, kayaknya ada di Sephora. Hai teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan menonton video makeup tutorial mama-mama umur 44 tahun pergi arisan. Jangan lupa kalau suka silakan di subscribe, klik tanda like, jangan lupa klik tanda lonceng juga. Alright, terima kasih teman-teman, selamat sore, selamat beristirahat. Saya Evi Sayono, dah.